Sebelum kita memulai ta'lim, ada baiknya kita membaca salawat kamilah dulu lah. Selagi kita mengamalkan yang disuruh guru-guru kita lah. Yang bisa umpati, yang belum bisa didengari lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghuradu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghadaidu wa husnul khawatimi wa yustasal ghammu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli nafsin wa nafsin bi adadi kulli ma'lum min Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghuradu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghadaidu wa husnul khawatimi wa yustasal ghammu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli nafsin wa nafsin bi adadi kulli ma'lum min Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghuradu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghadaidu wa husnul khawatimi wa yustasal ghammu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli nafsin wa nafsin bi adadi kulli ma'lum min Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghuradu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghadaidu wa husnul khawatimi wa yustasal ghammu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli nafsin wa nafsin bi adadi kulli ma'lum min Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghuradu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghadaidu wa husnul khawatimi wa yustasal ghammu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, Ya Razaq, Ya Alimal Ghaibi Wasyahada, Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu kembali di hari Jumat, hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam. Itu penghulunya para hari Islam Sarahai. Di antara beberapa keutamaan hari Jumat, dari banyak keutamaan hari Jumat, bedanya beramal ibadah, terutama sedekah.
itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi jangan oleh hari Jumat bersedekah banyak dari hari biasa. Bila hari biasa 1.000, 2.000, hari Jumat 5.000, bisa. Say subuh 5.000, kena hari Jumat pulang ke masjid 5.000 pulang, malam pulang 5.000 pulang. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Ta'ala. Asalnya banyak kita bisi dosa, Allah Ta'ala hendak menurunkan bala. Tapi karena kita bersedekah, ada jadi Allah Ta'ala menurunkan bala. Jadi itu bila yang kita sedekahkan tunai, itu bujur-bujur adalah harta milik kita, harta gasan di akhirat. Adapun yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan, itu belum tentu menjadi bernilai akhirat, belum tentu, kecuali yang misalnya kita nukar rupiah, ada bernilai akhirat. Nukar sepeda, bernilai akhirat sepedanya, gesan dibawa tulang ke PPA. Di antara keutamaan hari Jumat itu selain amal ibadah dilipat gandakan, mustajabut doa. Jadi jangan ada berdoa hari Jumat dibanyaki berdoa daripada hari-hari lainnya lah. Bersalawat bang, banyaki bersalawat, istighfar bang, banyaki beristighfar. Pada apa lah, istighfar itu doa jua, salawat itu doa jua lah, tasbih itu doa jua. Tujar bubuhan guru-guru kita lah, isinya doa jua, biar tasbih, salawat, istighfar, intinya itu doa jua, dasar kebaikan kita barataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini. Ada perasaan sudah. Asalnya Bapak ini duduk di sini hanya bulan semalam, padahal sudah 4 bulan. Biarlah, aduh, besarnya timbul karena giliran pulang. Jadi bukannya Bapak sih di sini, bisanya jadi karena tugas lah, ditugasakan dengan giliran, jadi maju wae kita. Mau dibanding bubuhannya ada apa-apanya, apalagi guru ikas nih mulai bahari sidin, melajari bahasa, baburda, bamajelis, mengalajari bapak mengaji, luar biasa sidinnya. Pas sidin di sini, sidin apa kabuntok satu mat, lalu bubuhan anak-anak sini kena camuh, ada lagi yang menggiring. Tapi alhamdulillah sidin bebulik pulang. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan pengikut-pengikut beliau dari zaman dulu sekarang hingga akhir zaman. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita baca tadi, ujar guru, kita menuntut ilmu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak membacakan kitab Sakinatun Najah. Arti niat ialah menyengaja mengerjakan
suatu perkara disertai dengan perbuatan dan tempatnya adalah dalam hati. Mengucapkan lafaz niat hukumnya sunat. Waktu niat wudu ialah ketika memulai mencuci sebagian dari muka. Tertib ialah tidak mendahulukan bagian anggota yang harus dibelakangkan daripada bagian anggota yang didahulukan. Nah, itu niatlah. Niat. Jadi kita nih loh, mulai bangun guring sampai guring pulang itu berniat berataan. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, niatul mukmin khairun min amalihi. Nah, niat orang mukmin lebih utama daripada amalnya. Nah, misalnya loh, Muhammad nih loh, aku besok hendak turun ke TPA. Niatnya sudah mulai hari ini, misalnya turun hari Senin, sekalinya kawainya turun ke TPA, kau belajar, kau mengaji, wah dicatat amalnya kali 10. Ada yang memadahi kali 100, ada juga yang memadahi kali 700, ada juga yang memadahi berlipat-lipat pahalanya. Amal baik disertai dengan perbuatan baik yang kau menggawi. Habis itu ada dua kalinya, ada B. Aku esok biar ada B nih, Anda turun TPA. Sekalinya ada B nih, ada uzur. Entah garing kah atau masalah keluarga kah, lo ada urusan keluarga, sekalinya yang ada kawa hadir ke TPA karena ada uzur, tetap dicatat juga niatnya. Tetap dicatat amal baiknya, niatnya aja katanya ada ujur lah, tetap dicatat amal baiknya. Nah, baik kita berniat, daripada ada berniat ada nilai, bila berniat ada dinilai lah, sepertinya melakukan gawiannya bilanya sudah berniat lah, tapi nya ada ujur syar'inya. Dinilai dua tadi hadapi, sama lawan pahalainya menggawi, dinilainya sama lawan pahalainya menggawi turun ke TPA. Ada ulang si Fadilah, aku esok turun ke TPA aja Fadilah. Sekalinya hendak turun ke TPA, padahal kawannya turun ke TPA. Sekalinya kawannya boy Fadilah dia, kita main PS aja, harus turun TPA aja. Padahal kawannya turun TPA, tapi karena ada gangguan lah, itu tetap dinilai 1. Nah, 1 tapi nya ada dinilai mengerjakan, tetap niatnya itu dinilai. Nah, tetap ada nilainya. Nah, bagusnya berniat lah. Bilanya niat ke TPA apa? Niat menuntut ilmu. Dulu Bapak ke bila hari Jumat ke majelis Guru Juhdi di Masjid Raya lawan abahnya Muhammad. Diingatakan abahnya Muhammad, nawaitu li talibil ilmi fardan lillahi ta'ala. Jauh ya. Nawaitu li talibil ilmi fardan lillahi ta'ala di Guru Sidik. Jadi sampai begini lah. Ada juga niat menuntut ilmu dari Guru Juhdi, sahajaku menuntut ilmu untuk menggapai ridho Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil berkah guru dan orang-orang yang menghadiri majelis sidik. Kalau bapak sahaja aku bahadam, ini bahadam bapak lah melayani bubuhan pian mendamar duduk belajar datang mengaji duduk lah. Ada yang kaya bubuhan bapak-bapak ibu-ibunya menyiapkan dulu mbah pian belajar menjelasakan menjagai lah. Artinya nih bubuhan gurunya nih bahadam melayani bubuhan pian. Sampai ulang membarasi lah ajak bahadam untuk menggapai ridho Allah Ta'ala dan
Puguhan guru-guru dan orang-orang yang hadir ke TPA. Ada ulang niat menuntut ilmu, 12 niat menuntut ilmu dapat 120 pahala di sisi Allah. Apa itu? Yang pertama adalah 120 pahala di sisi satu. Nah, ini dari guru mencapai ridho Allah Ta'ala. Nah, pokoknya apa aja gawian bila seorang hendak ridho Allah Ta'ala supaya Rasulullah imam bagus gawiannya lah. Ujar guru ciri-ciri supaya Allah ridho itu apa geram. Jadi Allah ridho itu apa? Seorang menggawi nang disuruh Allah Ta'ala, nang disuruh Rasulullah itu gawian kita tuh rasa himu, rasa senang menggawi. Nah, berarti Allah ridho lah. Misalnya lah Rania, aku nih esok anu nah hendak ke TPA, aku waktu juga datang ke TPA itu belajar. Nah, berarti Allah ridho lawan gawian lain Rania ke TPA. Nya kada terpaksa, kada dipaksa mamanya atau kada dipaksa orang lain turun ke TPA. Dasarnya seorang senang belajar di TPA. Nah, artinya Allah Ta'ala ridho lah. Kita dulu nang ridho berarti Allah Ta'ala ridho jiwa. Nah, apa nang kita gawi segala amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunat, bila kita himu kita ketujuh berarti Allah ridho. Nah, yang kedua apa ulang? Yang kedua tuh hendak memakai kada pacang menjual. Nah, jadi kita seberataan menuntut ilmu tuh hendak memakai, hendak mengamalkan. Nah, ujar guru bilanya orang tuh nalo kada berilmu kayak kada bisa akal, tapi bila orang orang berilmu kada mengamalkan kada bisa akal. Habis itu apa pulang? Yang ketiga perintah. Nah, yang ketiga ini menjunjung perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambali, rasanya ada menyambat Guru Kastalani, ada juga rasanya menyambat menjunjung perintah Allah Ta'ala lah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, itu apa? Supaya malaikat senang. Malaikat itu senang benarinya bilanya melihat perkumpulan majelis ilmu. Malaikat senang lah. Makanya orang yang bakawan lawan malaikat itunya hidupnya senang aja, nyaman aja, kada ada sedihnya. Di mana hendak tuh ada malaikat? Di masjid, di musala, di majelis zikir, di majelis ilmu. Jadinya rami bakawanan lawan malaikat. Nah, habis itu yang kelima, agar mendapatkan ampunan, rahmat dan kebebasan dari api neraka. Nah, karena banyak dosa, mudahan dengan menuntut ilmu diampuni dosa.
mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, mudahan terbebas dari api neraka. Nah, seperti itu. Yang keenam, 6, syukur atas nikmat akal, sehat, dan kelapangan. Nah, jadi kita bebuhan kita nih, alhamdulillah benar sehat lah, ada waktu lapang, akal sehat. Jadi dibawa menuntut ilmu, dibawa untuk kebaikan. Nah, yang ketujuh, itu supaya bisa mendengar kalam Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para aulia, para ulama. Kita menuntut ilmu kada lapas daripada Al-Quran, hadis, habis itu ijma', lawan kias, panderan para ulama, para aulia. Nah, itu aja. Habis itu 8, untuk menyenangkan orang tua. Orang tua mana yang ada senang bila anaknya menuntut ilmu? Pasti senang benar orang tuanya bilanya anaknya tuh menuntut ilmu lah. Bahkan bapak niya ditamati mama, begawi kau ulun, kadusah di sini. Mak, bosa kau ulun, kadusah. Kemana di TPA aja. Habis itu ada orang pulang, beberapa orang hendak bala mengajari minta lajari mengaji, kadusah di mama. Baik majelis saja ikam, orsa lajari orang mengaji. Nah, jadi disuruh mama tolak ke majelis saja untuk TPA. Alhamdulillah banyak aja rezekinya. Untuk menyenangkan orang tua, nyapa lagi hari Jumat lah. Banyak cara gasan menyenangkan orang tua baik yang masih hidup, lebih-lebih lagi gasan kuitan yang sudah meninggal bila malam Jumat atau hari Jumat, yang kuitannya meninggal dialami kuitannya, meskipun selama hidup kuitannya anaknya durhaka, tapi inya ziarah kubur setiap Jumat biar ada membaca apa-apa, ziarah wadah kuitannya dianggap anak yang berbakti. Sekalinya jauh baik, umur baru jauh, nggak kawan datangi baik. Ya Pak, ada cara lain supaya dianggap anak yang berbakti, kada lagi dianggap anak yang durhaka. Jauh, misalnya anak kita bilanya berdoa, buat terus doa besar kuitan, minta ampunakan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kuitan. Nah, setiap ini berdoa dibuatnya terus, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibuatnya terus, dianggap anak ini berbakti meskipun selama kuitannya hidup nyatu durhaka. Ada lagi cara dianggap berbakti lawan kuitan apa? Bilanya habis sembahyang 5 kali, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ada juga yang memadahi bilanya habis membaca doa azan, Rabbil firli wa liwalidayya 5 kali lah. Itu cara-cara untuk berbakti lawan orang tua yang sudah meninggal. Nah, cara menghadiahi orang tua yang sudah meninggal bisa juga. Surah Al-Ikhlas tahu kan kian? Wah, baca 10 kali setiap subuh, dapat sebuting istana di surga, hadiahkan non kuitan. Sudah hidup sama saat kuitan hidup, kada bisa memberi apa-apa lah. Nah, memberi istana barang di surga kesan kuitan. Yang ke-9, menghidupkan saya
menghidupkan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita berkumpul-kumpulan seperti ini, berarti kita menghidupkan syariat dan sunnah Rasulullah. Tujuan kita duduk di sini sama-sama mencari apa? Warisan Rasulullah. Nah, ilmu ini warisan Rasulullah lah. Rasulullah ada meninggalkan harta benda, tapi sedih meninggalkan ilmu. Makanya di setiap majelis rancaku mencari warisan Rasulullah, ya guru-guru lah. Nah, kita niatkan kita mencari warisan Rasulullah, menghidupkan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ke-10 lagi, dua lagi. Yang ke-10, menghilangkan kebodohan dalam diri. Nah, ini seperti apa yang disampaikan Ustaz Hafiz semalam. Nah, ya Sidin menghilangkan kejahilan di Sidin. Nah, lah niat ma'anu menghilangkan kebodohan dalam diri lah. Karena bila bodoh itu, kada tahu itu adalah salah satu penyebab malapetaka lah, bala turun malapetaka ya. Sebabnya kebodohan kada tahu. Jadi jangan sampai kita kada belajar, harus belajar berataan lah. Yang ke-11 lagi. Yang ke-11, supaya bisa berkumpul dengan para orang soleh dan para ulama. Bila di majelis ilmu itu insya Allah tak kumpulan bukuhan orang-orang soleh, tak kumpulan bukuhan orang-orang ulama. Nah, jadi bila ada majelis loh, nah bapak aja melihat, oh ini guru pesantren ada juga di sini, oh ini ustadz sih ada juga di sini. Nah, tak kumpulan orangnya bila di majelis-majelis itulah. Jadi kita mengambil berkahnya. Nah, habis itu yang ke-12, supaya bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Apa gerak amar ma'ruf nahi munkar tuh? Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, nahi munkar mencegah orang berbuat jahat atau kada baiklah. Nah, selain niat-niat ini, bila kita menuntut ilmu tenaga, ini harus kita ada misi, kada boleh ada, supaya menuntut ilmu ada hasilnya. Yang pertama itu hadir terus, pokoknya jangan absen kata PA. Hadir terus, kecuali misalnya garing kah, ada uzur apakah, ada kawalah, hadir terus. Habis itu lawan gurunya kayak apa, dilihat, didengar, bujur-bujur tapinya. Habis itu yakin. Nah, terus yakin kita lawan guru, jangan bujur juga, bujur guru nih. Habis itu kita nih kada tapi mengitihi lawan guru, kada tapi mendengari, kada boleh lah. Kita lihati pandang. Nah, kebetulan ini hari Jumat. Hari Jumat nih ada pandangan-pandangan, lerekan-lerekan, lihatan-lihatan nang nilai ibadah. Apakah itu? Apakah rakyat melek binian? Kada lah. Di antaranya pandangan yang bernilai ibadah itu terutama memandang kuitan hari Jumat lah. Pandang kuitan. Si Dinang malah hiarakan ulur, si Dinang mengandung, si Dinang menyusui, si Dinang mengganalakan. Tapi pandangannya dengan pandangan kasih sayang, bernilai ibadah. Apa pulang yang bernilai ibadah yang kita pandang, yang kita lihat? Memandang muka
orang soleh tapi dengan rasa cinta juga. Apalagi yang mengulah pandangan kita bernilai ibadah. Oh lakian, bilanya hari Jumat ke masjid lah. Jangan duduk di belakang, duduk di muka supaya kawan memandang muka khatib bernilai ibadah, supaya kawan memandang muka muazin bernilai ibadah juga. Muka memandang mukhatib, memandang muazin itu bernilai ibadah lah, jangan di belakang. Dulu bapak kayak Tuhan pianin Allah. Abahnya bapak itu pegawai di rantau, tapi bilanya boleh ke Banjar, bilanya ada apa hari Jumat, jangan sorangan, umpat aku di sitin, dia jangan sitin hari Jumat, kan ikam di belakang begaya aja sidin. Nah digandeng sidin, jadi itulah witan bahari supaya anaknya nih ada yang benar. Apalagi yang bernilai ibadah, memandang Ka'bah lah. Saat ini kita belum bisa, tapi mudahan kena ittaqwa haji dan umroh. Amin amin ya amin lah. Itu tadi memandang witan, memandang Ka'bah, memandang muazin, memandang khatib. Nah itu yang bernilai ibadah lah. Didangari anu guru tuh bekanjar lah, lawan yakin, harus yakin lah lawan apa yang disampaikan oleh guru. Jangan kada yakin bahwa yang diajarkan oleh guru itu bujur. Nah ini nang yakin ini, harus ada rasa cinta. Cinta tuh ya cinta. Inilah. Itulah asma masalah atau ini kan. Ya lah, bila kita belajar nih supaya nyaman ilmu masuk, jadi harus sama-sama cinta. Entah nang melajari atau nang belajar, harus sama-sama cinta lah. Tapi nang melajari bang dulu terutama harus cinta, jangan ada rasa sarik, jangan ada rasa muar. Bilanya ada rasa muar, ada rasa sarik, nopalai nani masuk. Nah, misalnya bapak lo ini alih benar dilajari, pakai lagi kan, alih benar dilajari, berimuar. Nah, tuh alih bilanya nang melajari sudah ada rasa kada nyaman, rasa kada ketujuh lawan nang dilajari. Nang dilajari juga kada ketujuh bah, ngalih benar masuk. Nang nyaman tuh nang melajari senang, nang dilajari ketujuh juga. Nah itu mudah masuklah. Itu jar guru-guru kita termasuk pas penataran semalam, bapak ada penataran loh. Nah salah satunya itu di Padai Urang, pokoknya ujar ustadznya, bilanya mengajar itu usahakan jangan sampai saring atau kata ketujuh lawan murid-murid lah. Nah itu harus ketujuh lawan murid. Tapi nangaran kita rubuhan melajari inilah rubuhan biandi kadang banyak juga yang oke ya lah, ada ditagur belum berapa menit panderan pulang lah, belum berapa menit panderan pulang. Yang kada tapi masih itu nalo ada ya bapak nih gua rasa dari kita ada juga lah, tapi diingatakan aduh hai diingat itu nah itu tadi tentang niatlah lawan tujuan kita menuntut ilmu. Lanjutkan lagi. Mendahulukan tujuan, membelakangkan pekerjaan, namanya azan lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Wa in azamu talaqu fa innallaha sami'un alim. Bila kamu berazam atau berketetapan hati untuk menolak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 227. Ayat ini mengandung azam, yaitu baru berketetapan hati sebelum mengerjakannya. Kalau ketika memulai bekerja namanya niat. Jadi bilanya berniat dulu anak dulu cara menggawi itu namanya azam. Bilanya berniat diimbai lawan menggawi namanya niat lah. Nah itu disunatkan mengucap niat seperti nawaitul wudu'a dan sebagainya agar memudahkan adanya niat dalam hati lah. Kalau kita belajar sunat bilanya ulang, apa je? Aduh sahimbu salli kudu sahimbu anu jar belisan-lisan jar. Nah, kalau kita belajar dari itu kita disuruh berusal lah, kita itu hukumnya sunat. Usalli fardul wudu'i usalli fardul wudu'i wa hadasin Alhamdulillah. Nah, wudu untuk menghilangkan zikir karena Ta'ala pasangannya sini. Apalagi tentang air ini tidak semalam syarat salat. Syarat salat ada 8, yaitu 1. Suci dari kedua hadas besar dan kecil, 2. Suci dari najis pada pakaian badan dan tempat salatnya, 3. Menutup aurat, 4. Menghadap kiblat, 5. Mengetahui waktu salat, karena mengetahui fardu rukun salat. Tidak menganggap fardu dari setiap fardu salat sebagai sunat, harus mengerti dengan jelas antara yang fardu dengan yang sunat. Menjauhi setiap yang membatalkan salat. Nah, teman. Suci dari hadas besar dan kecil. Tahu kalau sudah hadas besar apa? Tahu. Haid, nifas, keminian, lakian, keluar mani, lah. Habis itu hadas kecil, lehera, makami, bekan. Suci dari najis pada pakaian, tempat dan badan. Yati awak adakah bekas tahi, tempat sholat adakah bekas tahi, awak adakah dibatis-batis di tangan-tangan kalau mina ada taknya. Setelah itu menutup aurat. Aurat laki-laki di mana? Pusat sampai lutut. Habis itu aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini kesan begini yang perlu diperhatikan. Muka lah, supaya sembahyangnya sah. Muka tuh dibujuri ini rambut,
Kalau binatang keluar rambut aurat ada sah. Nah, makanya bila bubuhan ini bahari, kalau ada ini bahari. Sidin tuh pakai talakom, nak ada talakom. Talakom tuh bisa melapis itu nah. Jadinya kentat lo di dalam tuh, ada pacangan tak keluar lagi, tak ada pacangan terurai-urai lagi rambutnya, hanya pakai mukana. Wah, kalau bubuhan wah ini sudah modern bang, beginiannya mukananya langsung aja nah, tapi dibujuri rambut lah, nah, dirapiakan rambut, macam-macam dia warna mukananya, ada apa-apa lah, bilanya warna macam-macam ada apa-apa. Asal menutup aurat, warna pink kah atau kembang-kembang kah warnanya kada apa, asal menutup aurat. Nah, menghadap kiblat. Nah, bilanya tahu arah kiblat harus menghadap kiblat. Nyaman aja di sini kita mengetahui waktunya, tahu waktu ini sembahyang zuhur kah, asar kah, maghrib kah. Nah, harus tahu lah. Jangan sembahyang maghrib di waktu zuhur atau sembahyang zuhur di waktu isya. Ada boleh, ada sah lah, ada masuk syaratnya. Mengetahui keparduan atau rukun salat. Nah, ada yang menganggap fardu itu, kada menganggap fardu itu sunat, atau sunat dianggapnya fardu. Nih anu gini hari Jumat lah ubuhan bian subuh mbahyang lah ke masjid lah atau kanu lah alanggar lah. Bila subuh toh hari Jumat ini membaca surah sajadah lah. Jadi bilanya sujud tuh jangan dianggap rukun atau fardu. Itu takbir sujud, lain takbir rukun lah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud lo Allah, sujud Allahu Akbar, kalau bisa mengangkat takbir, harus tangan harus bertakbir Allahu Akbar. Jadi memang Allahu Akbar biasa sujud lah. Nah, jadi itu sujud sajadah lain, sujud lain takbir pergantian rukun lain. Nah, lah ada termasuk takbir pergantian rukun. Bila menganggap takbir pergantian rukun ada sahin anunya nang lain rukun dianggapnya rukun. Nah, habis itu bangun, tatajaba junubuhum. Nah, harus sahiwaba angkat anu tangan. Nah, harus sambil angkat tangan lah. Harus angkat tangan kayak takbir pergantian rukun. Nah, takbir pergantian rukun mungkin ada tempat-tempatnya juga mengangkat tangan. Nah, ada semuanyaan, ada 4 buting tempat tajak lah. Nang sunatnya bilanya mengangkat harus pak makruh. Nah, pokoknya angkat kalinya diangkatnya. Habis rakaat pertama lo, nah, sujud naik itu kan usah ini, kan usah naik lah Allahu Akbar. Langsung aja. Karena bilanya habis tahiyat awal hanyar kita mengangkat. Nah, yang pertama bangkit dari tahiyat awal. Nah, itu hanya diangkatlah. Habis itu bangkit dari ruku. Mana tadi lagi semuanya. Nah, ini memang lagi sampai dan kita harus sama tadi ya. Harus mengerti
menjauhi setiap yang membatalkan salat terakhir. Nah, apa-apa gerang yang membatalkan salat? Nah, bekantut lah. Kami sedikit. Habis itu apa lagi? Bergerak 3 kali. Kita bila bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rakaat itu batal lah. Bila meskipun di mazhab lain kada batal, bila kita batal kan. Makanya lah perubahan guru-guru mulai sekolah dulu melajari kayak ini, misalnya lah. Misalnya ada lah, gatal lah di pipi lah. Tempel kayak ini. Nah, karena gerakan kecil itu dianggap sebuting 1 kali gerakan aja kada apa-apa. Bilanya kayak ini batal yang bilanya kayak ini tak. Nah, dianggap sekali gerakan aja. Nah, bilanya gatal di muha lah. Tapi karena bilanya bubuhan pian belajar, entah itu ada nyamuk kah, ada penyengat kah di hidung, getar kayak apa kah, harus ditahani. Nah, bila karena pian belajar ada tuh kena pelajarannya. Nah, kenapa jadi harus ditahani? Bilanya gatal, yang acam membatalkan sholat. Karena waktunya sudah habis. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan hari ini, dosa-dosa kita, dosa-dosa abah mama kita, dosa-dosa dingsana kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tali' bainana wa bainal khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندى يوم القيامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.